A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita udah dengar dari Bang En tentang dream. Dream itu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa sekarang adalah doa. Ada yang menyebutnya dengan istilah target, tapi saran saya antum ganti kata-kata target dengan doa. Target kita 1000 rumah tahfiz. Kan positif Ustadz target? Enggak. Ganti jadi doa. Ini background virtualnya ganti ya. Kepotong-potong. Jadi target kami adalah 1000 cabang misalnya gitu. Target kami 100 rumah tahfiz. Coba ganti kata-kata target jadi doa. Supaya kan gini, mungkin ada yang belum paham ya. Apa perbedaan antara target dengan doa? Kalau doanya terwujud, itu orang itu akan ingat sama Allah. Dan dia akan ngerasa itu pertolongan Allah karena dia minta kan. Betul nggak? Nah, tapi kalau dia tidak terwujud, dia sadar gitu, oh iya aku ini hamba, aku ini kan pemain, bukan sutradara. Aku bukan sutradara. Jadi ketika dia sadar dia bukan sutradara, ya dia oke. Dan masih ada iman di hati orang yang berdoa itu. Oh mungkin Allah kabulkannya nanti. Mungkin Allah kabulkannya lebih baik. Misal gini, antum mintanya mobil, Allah kasihnya yang lain. Saya dulu cita-citanya Xenia. Alhamdulillah enggak dikabulkan Allah gitu. Avanza. Cuma 3 minggu saya pakai Avanza. Habis itu diganti Allah dengan berbagai macam mobil yang bentuknya saya sampai sekarang bingung gitu nengok-nengok mobil-mobil. Ternyata Allah tuh bukan tidak wujudkan, tapi bisa jadi Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Lah apalah modalnya? Iman. Antum berdoa tuh apa modalnya? Yang bikin doa antum tuh, antum mau angkat tangan, antum mau sungguh-sungguh. Ada iman. Softwarenya bernama iman. Nah hari ini banyak orang katanya berdoa, enggak, dia sedang baca doa. Karena dia berdoa tapi dia membatalkan doa yang dia ucapkan. Contoh, Bang En, ada pulsa gak? Tolong isikan saya pulsa 10.000 ya. Begitu Bang En udah siap-siap nih, saya bilang, bro, sebentar bro, saya bilang, kayak kok tengok tampang ente nih, gak mampu lah belikan saya pulsa. Kira-kira Bang En tersinggung gak gitu kan? Tersinggung. Padahal semua 10.000 loh. Duit Bang En berapa miliar? Kalau cuma belikan pulsa saya. Lah, apa yang bikin Bang En tersinggung? Apa mas? Diragukan. Saya meragukan kemampuan Bang En untuk membelikan pulsa. Pertanyaan selanjutnya, wajar nggak Bang En tersinggung? Wajar. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau Bang En tidak tersinggung kena gitu kan, cuman Allah Rabbul Alamin. Jangan kan ngisikan pulsa ente. Bikin langit tak pakai tiang bisa. Makanya ada orang gini, ya Allah saya pengen umroh ya Allah, tapi sini janda ya Allah. Apa hubungannya janda sama umroh? Nggak boleh ke janda tuh sampai ke Baitullah, boleh kok. Pengen sembuh, pengen dekat sama Quran. Allah tuh bisa mewujudkan, pasti. Belah laut udah, ya kan? Bikin banjir udah, bikin api jadi dingin udah. Semua udah dikerjakan sama Allah. Kita dari setetes mani udah, nengok pakai mata udah, dengar pakai telinga udah. Manusia tidak ada yang bisa bikin alat ngelihat. Sedetail-detailnya kamera kalah sama mata. Sebagus-bagusnya alat recorder kalah sama telinga. Sebagus-bagusnya AI yang sekarang suara-suara Google tuh, ya kan? Kalah masih sama mulut kita nih.
Belum ada alat yang bisa ngalahkan apa yang Allah buat. Dah? Ya kan? Terus kalau cuma bikin-bikin apa hajat kita gitu, dan itu personal, mudah sekali. Pertanyaannya bukan Allah bisa atau enggak, Allah mau enggak, itu loh. Tergantung sikap kita. Kan selalu orang kan selalu bahas kun fayakun. Kun fayakun tuh hasil. Tapi ada kalimat sebelumnya, innama amruhu idza aroda itu apa artinya? Jika Allah berkehendak. Pertanyaannya, Allah berkehendak tidak untuk bantu kita? Tergantung impian sikap. Itulah dia di situ. Lah, kata Allah, aku bisa wujudkan, mudah bagiku untuk mewujudkan impianmu. Tapi kelakuanmu tengil. Waktunya bangun kau tak bangun, waktunya istighfar kau tak istighfar, waktunya minta ampun kau tak minta ampun. Waktunya sukses kau bohong. Aku tergantung prasangka hambaku. Kunnya gampang ya. Api panas atau dingin? Panas. Kok bisa dingin sama Nabi Ibrahim? Ya. Exception namanya. Pengecualian. Alistisna. Laut itu menenggelamkan atau menyelamatkan? Menenggelamkan. Tergantung siapa lo. Kalau untuk Fir'aun tenggelam. Tapi kalau untuk Musa justru malah menyelamatkan. Ambillah tongkatnya sekarang, belah laut. Kalau tak terbelah pala kita. Lagi belah. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya Tergantung kepada Allah. Bisa sekali. Ya? Bisa sekali, bos. Take easy. Terlalu mudah bagi Allah. Jadi TMBA, terlalu mudah bagi Allah kalau Allah mau. Pertanyaannya, Allah mau enggak? kalau ditanya Allah bisa enggak lunaskan utang kita? Bisa. Allah bisa enggak sembuhkan penyakit kita? Bisa. Allah bisa enggak perbaiki keluarga kita? Bisa. Allah bisa enggak bikin hati kita senang? Bisa. Kalau pertanyaan bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa atau terlalu mudah bagi Allah. Nah, terlalu mudah. TMBA, terlalu mudah Bagi Allah. Dah? Ya kan? Pertanyaan selanjutnya, apalah yang bisa aku lakukan supaya Allah tuh berkehendak nolong aku? Proposal. Pasti ada syarat approvalnya kan? Kenapa diterima proposal? Kenapa diterima? Tiba-tiba anak datang. Abi, pinjam pisau, Abi. Pasti kita sebagai ayah tanya, untuk apa, nak? Ngapain? Main-main ya. Enggak, untuk main-main ya, Abi. Mana dikasih? Ya. Tapi kalau istri yang minta, atau mungkin pembantu, kasih enggak? Barangnya sama. Ngapa satu dikasih, satu enggak? Belum pantas. Nah, satu belum pantas. Yang kedua, tak percaya kita sama dia. Ngapa satu dikasih, satu enggak? Tak percaya ini, alah duit 1 juta 2 juta ya tengil dia. Duit 1 juta 2 juta ya dia enggak amanah. Mana bisa ku kasih yang miliar-miliar, kata Allah. Faktor apa tuh? Faktor kepantasan. Ya kan? Ras. Ya. Coba lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh dapat kaya, ada di kanan atas dia kan. Zona tuh kan 4 kan. LQ yang saya pernah sampaikan tuh, life quadrant. Kanan atas Sulaiman. Sukses, hebat, taat. Ada gak kanan bawah Ashabul Yamin tapi zona bawah? Nabi Yunus, Nabi Adam. Ya kan, dia bikin masalah. Dia pernah salah, tapi muhasabah. Ya kan? Nah, ini 2 nih. Tapi kalau Korun itu kiri atas. Ngapain Korun? Dapat nikmat tapi maksiat. Dapat nikmat malah tambah bejat. Ya tadi 10-12 itu. Makanya ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya perlu ini. Diminta sama Allah supaya dikasih yang begitu. Nah, Allah bisa wujudkan, bisa, mudah. Tapi kelakuan kita menentukan. Tapi kalau tadi kan doa, apa bedanya dengan target, Ayaman? Kalau target gimana? Target itu ketika terwujud, kita langsung masuk ke zona korun. Pasti kita akan bilang, ini karena strategi bisnis saya ya, Bang. Ini materi lama, udah sering saya sampaikan.
Tidak ada materi baru. Antum jangan berharap ada materi baru di dunia ini. Di dunia ini semua berulang. Watil kal ayyamu nudawiluha. Begitulah hari-hari itu kami bikin dia berulang-ulang. Jadi saat itu terwujud, dia akan mengatakan ini karena kerja kerasku. Ini karena kepintaranku, ini karena kehebatanku. Dan itu biasa kita dengar. Tidak pun diucapkan di mulut. Tidak pun diucapkan di mulut. Di hati dia bilang, kalau bukan saya yang ngerjakan. Kiri atas, ashabus shimal. Ada kiri bawah, Eman. Nah itu 2528 apa? Udah masuk neraka masih nyalakan orang. Nah, dan dia masih bilang, apa salah saya? Salahnya apa? Salah saya apa? Itulah. Oh saya tidak salah kok. Tuh. Kalimat-kalimat ini yang membuat orang tuh tidak pernah berubah hidupnya. Saya tidak salah, dia Ustaz. Dari 10 ayat 12 tadi dilihatkan sama Allah bahwasanya zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Musrifin, orang melampaui batas. Bahkan dia pun ngerasa berhak untuk menilai orang lain. Kita ini kan ada di zona yang menurut saya itu complicated gitu. Yang benar nampak salah, yang salah nampak benar. Karena 2528 sekarang sudah nge-upgrade. 2528 ini kan ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Ya kan? Ya. Sekarang enggak, sekarang lebih hebat lagi dia. Di mana grade-nya? Masih kiri bawah, cuma kerak-keraknya gitu. Apa? Playing victim. Dia yang salah, dia yang marah. Dia yang salah, dia yang marah. Si paling korban. Apa? Si paling korban. Betul enggak? Betul. Itu bahasa anak sekarang kan? Dia terbanting kenyataan. Terbanting. Benar enggak? Lelah hayati lelah. Aku terbanting kenyataan. Kau yang salah. Kenapa harus playing victim? Kenapa harus drama-drama? Tinggal bilang loh saya salah. Astagfirullahaladzim, ampun. Iya saya salah ngomong kemarin. Maaf, udah. Tapi sebenarnya saya tuh nggak pengen ngomong gitu. Masih lagi bekelit. Memang Itu ya bilang saya. itu ya. Coba tengok. Apa ya kiai ya gitu ya. Aneh bang sebenarnya nggak pengen cerai bang. Cuma istri Ana tuh, Tuh. wah, itu si paling korban. Si paling korban. Nanti pindah kita tanya istrinya. Kakak sini kak, ngapa kakak bicara ini kak? Saya tidak pengen Ustaz. Saya sudah paling berkhidmat Ustaz. Sudah berkorban Ustaz. Saya sudah keluarkan darah Ustaz tiap bulan. Hai. Itu sih. Sekali ngisi senyap bro. Hah? Betul nggak yang saya bilang nih? Kenapa kita diam semua? Kenapa kita diam semua? Kenal ke sama orangnya? Kenal Kiai. Alhamdulillah. Si paling korban. Si paling Korban. korban. Si paling istri. Mama ini sudah berkorban untuk kalian nak. Mama nggak minta dihargai, tapi tolong dong hargain mama. Berapa harganya ma? Umi nggak minta dihargai Abi, tapi Umi minta Abi pengertian dong sama Umi. Dah si paling Umi, si paling Umi. Dia lah paling istri sedunia tuh. Si paling korban, si paling suami. Gini ya, ini lihat antum ya grafiknya. Kalau ada kebaikan atau kebenaran di sini, kita kasih angka gitu, 10 angkanya. Berapa? 10. 10. Nanti sampai di ujung sana, kebenaran dan kebaikan itu tinggal 3. Tinggal 3. Di perjalanan hilang 7. Kalau kebaikan. Kalau kebaikan, suami kah namanya, istri kah namanya, amal soleh kah namanya? Dah? Nah, Ya kan? Sini kebaikan. Di ujung sana tinggal 3. Kenapa? Habis. Kalau nggak ada mama, nggak makan kalian semuanya. Kalau nggak ada papa, kalian dapat makan dari mana? Papa yang belikan fasilitas ini untuk semuanya. Dari amal soleh 10, hilang tinggal 3. Berkurang. Belum lagi kena omongan orang. Oh, si itu tuh paling gitu. Loh kok pas banget Ustadz? Memang pas untuk antum ya, yang lain tuh nggak pas. Tapi kalau itu keburukan, di sini 10,
keburukan nih. Sampai di ujung sana 1 juta dah. Juta. Karena tambah bumbu. Oh itu tuh memang Iya, 1 juta ujung. Terus antum baper, berhenti, ya kan? Udahlah ngapain di sini? Saya nggak dipedulikan juga kok. Apa jalan langit, jalan darat ya? Maaf, jalan langit, jalan udara ya, Jalan darat tuh. jalan darat, ya kan? Apalagi kiai sekarang, mana susah ketemu kiai emang ngurusin ini aja, mau sama, masuk paret. Nah ini tidak nyangka malah ketemu gitu. Nggak usah disetting biar Allah aja yang ngatur. Jadi begitu kebaikan, skor awalnya 10, Sejarahnya jadi berkurang sampai di ujung sana tinggal. Ente ngasih 1000 Quran, distribusikan sekian kebaikan. Sampai di ujung sana orang bilang, oh itu cuma sebulan sekali ya, Bad, itu. Padahal 11 tahun kita ngertikan. Sampai ujung sana hilang, informasinya hilang. Berita positif tuh gitu, tereduksi dia. Tapi kalau berita buruk, itu di ujung sana nambah. Kenapa? Ada setan yang ngasih bumbu. Tadilah kalimatnya, salah saya apa ya? Apa salah saya gitu? Mana dia bisa muhasabah, orang dia tidak tahu salah dia apa. Kan kita tinggal pangkong palanya bilang salah kau tuh karena kau tak ngerasa salah. Itulah salah kau yang paling salah. Dia bilang salah siapa? Kan tak merasa salah. Mana bisa dia ngerasa salah? Dia tak merasa salah. Dia ngerasa salah tak? Enggak. Maka sikap dia, kehidupan dia tidak pernah berubah. Karena dia hanya untuk ngeliat kesalahan dirinya sendiri, ya tidak nampak. Dan mudah bagi dia melihat kesalahan orang lain. Maka dia bilang, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Pergi ke rumah Pak Dolah, jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, apa? Jalan ke rumah Pak Dolah. Di rumah Pak Dolah dapat bakwan. Di rumah Pak Dolah ada bakwan. Kalau orang sudah kalah, biasanya suka cari kawan. Biasanya suka cari kawan. Dia ada lo cerita. Ngobrol yuk. Kamu tahu nggak? Aku tuh Aku gini, tuh gini. diginiin loh sama suami aku. Suami aku tuh gini. Ya. Aku juga sama. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah lah, Apa lagi kalau cerita dengan lawan jenis aja? oh, udah lah. Maksiat baru jadi. Ditunggu. Memang kutunggu janda kau nih. Aku memang kutunggu benar janda kau. Udah lama waktu kau nikah tuh kan aku datang. Waktu kau nikah aku datang, memang kutunggu. Udah aku bismillahkan dah. Bismillahkan. Kok Yasin kan? Ku Yasin kan kau, ku Al-Baqarah kan misal gitu. Kutunggu memang jandamu. Sama kak, kutunggu dudamu. Udah jadi pakai BMW, pakai iPhone, pakai apa? Ganteng, soleh, mengkilat budak tuh. Pakai hafiz Quran di pinggang kan. Hafiz Quran. Cuma Bang En yang berani pakai, saya tak berani makan. Kalau Ustaz Awal kan hawal. Jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, di rumah Pak Dolah dapat bakwan. Kalau orang sudah kalah, biasanya suka cari kawan. Itulah si paling korban. Kumpul, ayo majelis paling korban, kumpul. BSH, Barisan Sakit Hati. Kumpul lah dia, dah habis. Ngomongkan kepiting, ngomongkan hidung, ngomongkan upil, ngomongkan tungau. Entah apa dia ngomongkannya. Cari kawan, sesama korban. Iya, kecenderungan yang suka cari kawan tuh orang kalah, the loser, pecundang. Dah, oke. Jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, pantun kedua. Jalan-jalan ke rumah Pak Dolah. Di rumah Pak Dolah dapat pepesan. Di rumah Pak Dolah dapat pepesan. Biasanya, kalau orang sudah kalah, suka cari alasan. Betul nggak? Jalan-jalan ke rumah Pak Dolah, di rumah Pak Dolah dapat pepesan. Biasanya kalau orang sudah kalah, suka cari alasan. Iya sih ya, aku juga gitu. Memang suami kita tuh ya nggak paham banget ya dengan kita. Sabar. Betul nggak? Betul. Kenapa ngomong betulnya kayak nggak ikhlas gitu? Marah-marah. Terpaksa Kiai Oh, mungkin. terpaksa. Jadi berhentilah menyalahkan keadaan. Ikut saya, berhentilah menyalahkan keadaan. Mulailah menyalahkan teman-teman. Sama. Enggak lah Kiai. Oh, enggak. Jangan. Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan gitu loh. Enggak juga. Oh, enggak juga. Alhamdulillah. Enggak juga. Iya ke?
Nyalakan diri sendiri. Oh, nyalahkan diri sendiri. Masya Allah. Solehahnya, antum nih solehnya. Masuk surga bulat-bulatnya. Jadi bom. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba, siapa yang tahu doanya Nabi Adam? Semuanya pasti tahu. Nah. Yang populer istilahnya kan doa Nabi Adam. Doa Siti Hawa ada enggak di Quran? Ada. Coba. Ada enggak ya? Nggak ada. Belum tahu. Doa Siti Hawa ada enggak? Ada. Hah? Antum berapa lama ikut dakwah? Nanya ya, jawab jujur. Bukan Nah, Tahu. setahun, 2 tahun? Belum dapat Pernah Kiai. mendengar ya? Belum pernah mendengar. Mendengar. Antum ya? Dimas? Ada. Ada. Coba buka Quran surat 7 ayat 23. Surat 7, 23. Antum? Keduanya berkata. Salah Quran itu. Keduanya berkata. Hah? Apa? Apa isi otakku ini? Coba pegang kepalanya. Apa isi otakku gitu loh? Apa bunyinya? Sama. Hah? Subhanallah. Siapa? Keduanya tuh siapa? Adam sama Smith. Hawa. Adam sama siapa? Adam sama Siti Hawa. Oh iya, kami berarti 2 ya. Oh, gitu. Coba. Oh. Baru turun ayatnya apa? Baru jadi ya itu aja. Baru jadi ayatnya, baru jadi. Baru tahu Kiai. Oh, iya. Memang kita ini kan baru masuk Islam semuanya, ya kan? Jolomna. Iya, jolomna. Ya kami berdua. Oh, berdua. Oh. Jadi kalau rumah tangga agak bermasalah tuh salah siapa? Salah berdua. Oh, berdua. Oh, dua-duanya. Masya Allah, bagus nih mulut antum. Bukan salah anak. Bukan salah anak. Salah tetangga. Oh. Emang kamu udah bagus banget ya? Kiai. Hah? Salah diri sendiri. Oh gitu, Masya Allah. Seandainya lah mereka tuh sadar. Mudah-mudahan ayat ini bisa bertahan ya 2-3 jam ke depan ya. Amin. Amin pula tuh. Jadi pegang kepalanya dulu, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baru turun ayatnya. Baru jadi ayatnya. Udah nikah antum? Aduh. Oh, belum. Waduh, ya Allah. Antum ngapain aja di dunia ini ya Allah. Coba disorot dulu. Pelan-pelan Pak Sopir. Ini ada yang belum nikah nih. Udah punya rumah, Kiai. Ah. Udah punya mobil. Ah. Si pelayan tak ya. Silver Lion tak iya. Ah. Terus? Terus? Apalah gunanya? Enggak salah saya apa ya? Salah saya apa? Gitu, salah saya apa? Pantaslah dia enggak bisa Rabbana zolamna, suci ada kan? Rabbana zolami dia. Ah, Enggak pakai nah. enggak pakai Rabbana zolamtu kan? Rabbi zolamtu nafsi gitu Oh, dia. iya. Kalau ini kan Rabbana zolamna, kita Iya. berdua. Oh iya, itu Robby Johnson sih masih single loh. Iya, misalnya. masih single dia. Iya, belum nikah waktu itu. Tak pantas saya doain itu. Oh, Belajar gitu. bahasa Arab Kiai. Oh iya. Nanti udah malaikat mau udah dekat, nah baru belajar bahasa Arab gitu loh. Nggak usah sekarang, terlalu cepat. Antum terlalu solehah. Ah, jatuh tuh. Sudah mulai belajar kok Kiai. Oh, alhamdulillah. Mejanya bagus saya man. Oh, bagus. Oleh-oleh khas Bogor ini. Meja saya nih. Kita lihat meja saya nih. Ah. Oh, tuh. Bagus kan? Nggak ada halangan untuk ini. Nah, kita kalau mau tahu SMK tuh kayak apa gini lah dia. Nggak penting mejanya fungsinya. Penting cabai. Jadi nggak usah belajar sekarang. Nanti ketika kira-kira malaikat mau udah dekat itu, baru kita belajar bahasa Arab. Baru belajar bahasa Arab, ya kan? Baru kita ini. Makanya ayat Quran pun ini nggak harus dipelajari benar gitu loh. Coba didiskusikan dulu, ya kan? Dipertimbangkan, musyawarahkan dulu. Nikah sekarang nggak ya? Ini perempuan atau laki-laki dulu nih, misal gitu kan? Coba. Coba. Alhamdulillah Kiai ikut meme jadi tahu sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Ya kan itu baru meme, belum nun. Wow. Nun tuh kan NUN kan.
ngaji untuk ngerasa. Janji untuk berasa. Kita ngerenung ke dalam. Banyak yang harus kita muhasabah. Hari ini aja ayatnya baru jadi. Kita tahu doa Nabi Adam, doa yang di framing adalah Nabi Adam. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang suami selalu salah. Jadi kalau rumah tangga berantakan, rumah tangga error, anak begini-begini, yang jomblo jangan dibully, Kiai. Nggak ada. Kita nggak pernah bully orang. Kita kasih semangat dia gitu. Sebelum dia mati gitu, Pak. Semangat Bang Fadli. Aduh, sakitnya. Aduh. Mana KUA terdekat? Iya. Janganlah ngetek. Itu bukan ngetek namanya, itu collaboration namanya. Minta kolaborasi dong, kolaps. Nah, kakak-kakak yang ini ada nih, Kak. Nganggur, Kak. Nah, tengok, Kak. Lumayan lah, Kak, nih, Kak. Lumayan nih, Kak. Bisa dipakai, Kak. Laki-laki, saya udah cek tadi. Laki-laki, betul laki-laki. Ini kan. Tuh, nah. Masya Allah, budak-budak nih. Apa cerita? Mau kata tuh. Tuh, udah. Ini mau beneran ke gatal biasanya. Robbana zalamna. Jadi doa siapa tuh? Doa berdua, suami Doa istri. berdua. Kami menzolimi diri kami. Zalamna anfusana. Jadi banyak orang hari ini tuh terjebak dengan si paling korban. Si paling korban. Si paling si paling susah, si paling terzolimi, si paling terbuang, si paling tidak dipedulikan. Jadi dia selalu memandang dirinya itu sebagai korban. Saya nggak salah kok. Apa lah jawab itu tadi? Sumber dasarnya kok dia ngerasa dia selalu Lupa fitrah. Oke. LF. Fitrahnya manusia tuh bikin salah. Tapi karena dia dikelilingi oleh para, kan gini, saya bilang kan, kita ini kan pemimpin gitu. Bukan es krim kan, jadi nggak perlu dijilat gitu. Karena dia dikelilingi oleh circle-circle yang suka jilat, Ya. circle yang suka membenarkan apa yang dia ucapkan. Lupa fitrahnya. Lupa fitrah asalnya. Karena semua orang bilang, mantap bro, hebat ente, luar biasa. Makanya ada yang diuji seumur hidup gitu loh. Nggak lepas-lepas ujiannya tuh. Cuma kasih tahu dia ya. Kenapa dia merasa si paling korban? Karena dia lupa fitrah. Fitrah apa? Fitrah sebagai hamba. Ada yang ngatur. Ya. Fitrah sebagai manusia selalu bikin salah. Istri, anak, orang tua, suami itu selalu bikin salah. Tapi ketika dia lupa fitrahnya, ya kan? Kamu nih ya nakal banget. Tuh. Bahaya ibu-ibu ngomong gitu tuh. Curse itu kan. Terus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kita nih bikin dosa, bikin maksiat. Sudah kita istighfarkan belum? Astaghfirullahaladzim, mata saya ini. Astaghfirullahaladzim, hidung saya ini. Astaghfirullahaladzim, telinga saya ini. Astaghfirullahaladzim, mulut saya ini. Astaghfirullahaladzim. Ini ya baru di atas nih. Udah bertaburan dah dosanya. Tangan. Ini tangan yang kita pakai untuk berdoa. Ini tangan juga yang kita pakai untuk meminta berdoa. Bikin dosa. Jadi udah plus minus dah nih. Satu bikin dosa, satu minta hadiah. Dengan berdoa dan berdosa. Satu berdosa, satu berdoa. Tapi tangan ini juga nanti akan bicara di hadapan Allah. Bersaksi dia nanti. Maka harus banyak dong amal solehnya ketimbang amal salahnya. Dan tangan ini juga lah alat yang bisa kita pakai untuk menebus dosa itu. Share, posting, copy paste, bantu repost. Jangankan bikin konten, sekedar nge-like dan nge-repost aja malas. Seberapa mahal like antum tuh? Tahu nggak ketika antum ada lihat kebaikan antum pencet tombol like di situ, antum sudah ada dalam bagian keberpihakan seperti semutnya Nabi Ibrahim. Sejak kapan Instastory itu punya harganya? Sejak kapan feed itu ada bedanya? Sejak itu ditransaksikan. Betul nggak? Feed sekian juta, Instagram sekian juta, sekali story sekian. Gibah pakai tangan sekarang di grup WhatsApp, gibah berjamaah. Terus tangan ini juga habis gibah, Allahu Akbar, Allah, salat dulu kita katanya. Habis salat kita lanjutin lagi.
Lanjutin apa? Majelis ilmu? Enggak, majelis ghibah. Terus dia bilang, iya kan? Bukan nggak salah kan saya kan? Iya, suami kamu tuh dah si paling korban, si paling habis. Jadi ada 2 poin tadi yang saya sampaikan. Orang itu sulit dia merasa salah karena dia lupa Fitrah. Fakta enggak? Fakta. Hari ini terjadi. Jadi banyak. Kita nasihatin tuh bro, berkali-kali dah. Kita nasihatin, kita kena marahnya enggak? Kita kena marah. Kita ngejaga aibnya. Orang ini nih kita enggak jaga. Gini loh, saya ya belajar itu. Kan hadisnya itu jelas ya. Siapa yang menutupi aib seorang yang beriman, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Itu kan rumus ya. Ya. Kan bayangin sama saya lama gitu perjalanan waktu. Kita ini bukan tipe yang mudah-mudahan ya semoga Allah jaga gitu. Bukan tipe orang-orang yang suka buka-buka aib orang, cerita-ceritakan gitu. Tapi karena kita tidak cerita, Kita kena fitnah. dia bikin konten kemana-mana. Masuk sini, masuk kardus, dia kan, masuk lubang tikus, masuk apa, ceritalah seolah-olah dialah yang paling korban. Akhirnya kita yang salah. Kau salah, kau tidak boleh gitu. Kau adalah. Saya malas ya ngomong lanjutkan. Kita pegang kartu asnya, kita pegang kartu apa salahnya kita tahu. Buktinya ada. Takkanlah kita tuh cuma dengar-dengar begitu aja. Nah, saya bilang, kan ada 3 level kemarin. Antum catat, ini penting antum pegang. Level 1 tuh berdoa, berusaha. Belajar, sorry. Level 1 belajar. Level 1 apa? Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar jaga mulut, belajar jaga kata-kata. Saya masih belajar. Kalau salah saya pasti kena tegur. Ada yang negur saya. Maka saya nih di SMK Live nih nahan-nahan gitu. Mikir dulu baru ngomong. Level 1 belajar. Level 2 itu berusaha. Apa bedanya belajar dengan usaha, ya man? Belajar itu baru tahu. Oh, oke. Namanya level 2 berusaha, dia sudah mulai praktek action. Menerapkan. Ya kan? Tahu nikah tuh baik. Nah, berarti antum levelnya belajar. Bagus, level 1. Ya nanti misalnya kalau malaikat mau udah kira-kira udah ngasih sinyal gitu, baru nikah gitu. Baru naik ke level berusaha gitu. Saya sih tidak maksa. Cuma ngasih tahu ya. Ya bro. Ini enggak usah gak dipaksa-paksa. Usah ya. Saya tidak maksa. Lepaskan kayak Allah tuh aja dari kasih peringatan, enggak tunduk-tunduk. Lihat lepaskan. Ada. Suka hati lah. Gitu. Level 2 apa tadi? Berusaha. Dia sudah mulai fight. Oke, bikin CV. Oke, buka hati. Lupakanlah mantanmu yang tidak seberapa itu. Buanglah mantan pada tempatnya, misal gitu. Buanglah mantan pada tempatnya. Ya kan dulu jualan paku, sekarang jalan-jalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Gitu. Itu udah nikah belum? Lupakanlah mantanmu yang tidak seberapa itu. Buanglah mantan pada tempatnya. Duha dengar? Buanglah mantan pada tempatnya gitu. Level ketiga apa? Mujahadah, bersungguh-sungguh. Balik lagi tadi. Jadi ini putaran ini, masuk situ lagi. Allah tidak menjanjikan hidayah untuk yang mendengar dakwah. Allah tidak menjanjikan hidayah untuk yang mendengar tausiah. Tidak ada janji Allah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh, jahadu fina, dia belajar, dia berusaha. Nah, cuma masalahnya kalau antum masuk di zona sungguh-sungguh, dalam kurung zona pengorbanan, antum sering disalahfahami oleh orang. Dan semua nasihatnya baik. Antum disalahfahamin sama orang. Nih contoh, kita tahu aib orang, kita diam ya. Kita tidak bongkar, kita tidak ceritakan. Karena bukan tipe kita ngember gitu. Terus kita dianggap salah sama orang. Paham gak tuh? Karena si paling korban ini lagi gerilya. Apa? Gerilya. Si paling korban ini lagi Gerilya. Iya, lagi cari simpati di sosmed. Lagi datangin orang-orang satu-satu, klarifikasi. Tadi ke rumah Pak Dolah makan bakwan. Biasanya kalau orang sudah kalah suka nak cari kawan. Yang dengar omongannya pastilah yang mudah ditipu.
Yang punya frekuensi yang sama ya enggak? Sama lah frekuensinya. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan kumpul dengan sejenis. Ayo Abu Bakar. Ya. Paham antum kira-kira? Jadi yang benar tuh memang lebih mudah. Tadi saya bilang kebaikan tuh 10 di sini. Di ujung sana jadi berapa? 3. Sisa 3. Tapi kalau kejahatan antum bikin jahat atau kesalahan satu aja. Di ujung sana jadi berapa? 10. Sisa bisa 1 juta kesalahan antum. Habis semua kebaikan antum, tidak ada nilainya sama sekali dan tidak nampak, tidak ingat juga dia dengan kebaikan-kebaikan antum. Terus antum baper. Tinggal tanya, selama ini saya berbuat untuk siapa? Untuk siapa Mas berbuat Mas? Mulutnya gitu Mas. Praktek di lapangannya? Mungkin itu yang bikin orang tuh tidak mau nikah. Dia tidak siap kena salahan. Grup ngaji dibikin grup gibah, nanti ada grup gibah syariah. Bikin konten kerjanya. Bikin konten supaya ada yang bela, supaya ada yang benar. Nanti dia akan ngerasa, oh sama nih. Kalau saya udah kalikan 0. The one who talk to you will talk about you. Seseorang yang suka bicarakan orang lain di depan antum pasti membicarakan antum di depan orang lain. Udah rumus. Itu rumus fitrah. Masa tidak paham-paham? Udah tua kok kita tidak paham-paham, tidak belajar. Orang yang suka ngomongkan orang lain di depan antum pasti ngomongkan antum di depan orang lain. Istrinya jadi dijelek-jelekkannya. Apa gak cuma istri orang lain? Gila enggak? Even kadang mungkin apa batasan kiai, kadang ibu-ibu tuh sering tanya, Ustaz nih kemana lagi alasan ceritakan mengadu tentang kelakuan suami saya? Tadi kan, kepada siapa meletakkan harapan itu? Dia berharap sama suaminya. Berharap sama manusia itu kebodohan yang amat sangat. Kan saya udah sering cerita, jangan berharap sama manusia. Kita dengar nih. Jangan berharap sama manusia. Kita kira istri kita tuh bukan manusia. Apa dia tuh? Umang-umang atau kunang-kunang? Manusia istri kita tuh. Mama kita tuh manusia. Orang tua kita manusia. Suami kita tuh manusia. Berharap sama mereka pasti kecewa. Berharap sama suami kecewa. Berharap sama Allah. Nah, konsekuensi orang yang ada di level 3, yaitu orang yang sedang bersungguh-sungguh nih, bersungguh-sungguh jaga mulut, bersungguh-sungguh tidak bongkar aib orang, bersungguh-sungguh tidak ceritakan kesalahan-kesalahan orang, dia disalahpahami karena tidak cerita, tidak pandai bikin konten. Dia bukan tipe yang klarifikasi, keliling-keliling cari kawan. Tidak ada, dia diam, ya kayak tidak ada apa-apa gitu. Dia lagi fokus sama akhiratnya. Gimana nih Quran saya nambah baik, gimana akhlak saya tambah baik, gimana dosa masa lalu saya. Dia akan fokus sama tujuan di goal settingnya. Maka dia tidak sempat lagi mikirkan aib orang. Ngapa masih sempat gibah? Ngapa masih sempat ngomongkan orang? Ngapa masih sempat jelek-jelekan orang? Fix kurang sibuk. Kau tidak punya tujuan hidup. Kau tidak punya materi untuk ngomong. Kau tidak punya konten. Akhirnya jelekan orang jadi kontennya. Tidak punya konten. Ide tidak punya. Ya kan? Konsep tidak punya. Amal soleh apa lagi? Jauh lah. Terus apa kira-kira mau diomongkan? Ayo. Kekurangan orang. Tuh, pasang oksigen dulu. Kalau tidak ada oksigen pakai tabung gas ya. Yang 3 kilo tuh. Saya tidak marah. Cuma geram ya. Begitu antum naik level belajar, tidak ada ujian. Biasa aja. Namanya belajar cuma untuk tahu tidak gitu kan. Antum berusaha, ya kadang gagal, kadang ini, kadang bangun tahajud, kadang enggak. Ya kan, kadang sholat witir, kadang enggak, kadang baca Quran, kadang enggak. Namanya berusaha. Tapi ketika antum sudah komit, bersungguh-sungguh itu kan levelnya komitmen. Aku enggak makan yang haram. Makan enak di hotel. Alah ini ada potensi haram, ini pakai angcu. Adalah enggak jadi makan buah ya gitu. Itu komitmen. Antum dicurigain orang. Ribet banget sih gitu. Pakai bismillah aja bang, udah pasti halal. Gila, segampang itu dia bilang. Paham kira-kira? Orang yang suka ngomongin orang lain tuh kurang sibuk, fix. Dia tidak punya konten. Makanya yang jadi kontennya adalah orang lain. Itu satu.
Yang kedua, dia udah tidak punya konten kan, akhirnya muji diri sendiri. Saya ini loh, saya ini loh, saya ini loh. Saya ini kan yang paling ini. Saya ini si paling berjasa, si paling berkontribusi. Makanya Rabbana zalamna anfusana itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus itu 3 kontennya kan. Rabbana la ilaha illa anta, tauhid. Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, istighfar. 1 kalimat 3 konten. Maka Allah langsung angkat dia. Perintahkan kepada ikan itu untuk berenang ke atas, berenang ke tepi. Dari dalam laut, berenang ke permukaan, berenang ke tepi, dimuntahkan. Bayangkan kalau ikan itu muntahkan Nabi Yunus dalam laut, matilah dia. Tapi kan sama gitu. Itu the power of muhasabah, the power of introspeksi. Jadi kalau nanti ada kendala di rumah tangga, ada kendala di keluarga, gimana cara ngeceknya? Rabbana zalamna. Dan Allah tuh suka sama hamba yang minta ampun tuh, suka Allah tuh, suka sekali. Kita nih banyak salah, banyak aib, banyak dosa. Muhasabah. Saya kalau ikutkan ya gaya asli saya Melayu saya gitu, saya labrak semua orang-orang tuh. Nah, ada yang ngerem saya kan, ada yang bilang jangan, enggak usah marah-marah. Dia nggak ngasih tahu saya, enggak usah. Tapi kok ikutkan, saya pegang, apa mau kau nih? Kan gitu, enak kan? Ikutkan nafsu itu kan enak kan? Nafsu itu kan kayak anak kecil kan, puas banget gitu, terbalaskan secara gitu. Aku bukan tak tahu aib kau nih, aku lama di sini. Ya kan? Tingkah lakumu kelakuan, tapi bukan tipe aku bongkar-bongkar. Yang kasak kusuk, cari-cari pembenaran, cari-cari apa itu tadi tuh? Jalan-jalan ke rumah Pak Dolah. Di rumah Pak Dolah makan bakwan. Biasanya kalau orang sudah kalah suka nak cari kawan. Makanya dia bikin klub si paling korban. Klub si paling korban. Klub si paling disakiti. Fakta nak? Fakta. Dah. Jadi apa materi kita hari ini? Entah. Bayangkan tuh, udah berapa tahun Quran tuh turun, udah berapa banyak ustadz yang kita ikuti kajiannya, berapa banyak, baru tahu hari ini ternyata doa Siti Hawa itu sama-sama dengan doa dengan Nabi Adam. Tapi berarti selama ini yang terframing salah adalah laki-laki. Laki-laki selalu salah. Perempuan tidak salah. Baru tahu di hari ini, oh ternyata perempuan salah juga ya. Mana perempuan, ada di sini perempuan? Assalamualaikum. Oh, perempuan dengar hari ini perempuan? Kok lemes gitu, udah kekurangan oksigen ya? Gimana materi hari ini? Bisa dipahami? Alhamdulillah, insya Allah bisa. Oh, alhamdulillah. Terima kasih udah sadar. Oh, udah sadar ya sekarang ya? Iya. Alhamdulillah. Siapa yang salah berarti? Suami kan? Diri sendiri. Oh, bukan suami? Sendiri juga salah. Oh, alhamdulillah. Jadi bukan suami yang paling salah ya? Bukan, karena istri harusnya juga mengingatkan pada suami. Masya Allah. Bukankah saling mengingatkan, itu yang penting. Hasil gimana? Hasil gimana? Hasil serahkan sama Allah atau hasil kita ikut juga intervensi? Kita juga kan ke Allah kan. Nih, dengerin baik-baik. Jangan pernah masuk ke zona terlarang. Apa? Jangan pernah masuk ke zona Ke terlarang. zona terlarang. Jangan pernah masuk ke zona terlarang. Apakah zona terlarang itu? Apakah zona terlarang itu? Hasil. Hasil. Salah satu hasil dari mengingatkan itu adalah orang lain itu berubah. Misalnya gini, saya mengingatkan Dimas, Mas, ente begini Mas, ente begini Mas, ente begini Mas, ente harus gini Mas. Terus hasil dari zona usaha saya itu adalah mengingatkan itu adalah Dimas berubah. Pada saat saya mengingatkan Dimas dan saya berharap Dimas berubah dengan peringatan saya,
itu jadi doa. Tapi saya mengatakan dia pasti berubah karena peringatan saya, itu antum masuk ke zona terlarang. Ya, pasti berubah dengan Sombongan. merasa punya otoritas. Loh, saya kan kiainya, saya pengasuhnya. Mana bisa Nabi Nuh tak bisa ngerubah istrinya, tak bisa ngerubah anaknya. Bayangkan binatang yang naik kapal, antum bisa rasakan sakit hatinya dan kesalnya, sedihnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika yang naik kapal justru malah binatang. Bukan istrinya. Bukan istri, bukan anaknya. Nangis Nabi Nuh, ya Allah anakku, ya Allah, itu istriku tidak naik. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika. Dia bukan innahu amalan ghairu saleh. Ini bukan anakmu. Udah kita ingatkan, udah kita kasih tahu, sudah kita sampaikan, sudah kita tegur, sudah kita sampaikan dengan bahasa yang terang-terangan, tidak perlu mention nama, kita sudah kasih tahu nih, kau tak boleh begini, tak berubah dia. Udah serahkan sama Allah. Karena kita juga tidak ditanya sama Allah. Saya pernah ngomong, kita tidak dihisap sama Allah tentang apa yang istri kita lakukan terhadap kita. Kita tidak dihisap oleh Allah tentang apa yang dilakukan suami kita terhadap kita. Tapi yang dihisap Allah adalah apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita. Dimas sudah ngapain Rere itu? Diapain Rere itu? Nanti dihisap ente Mas. Nah, Duha karena masih belum nikah, berarti Duha akan ditanya, apa yang Duha lakukan terhadap Bang Taki? Apa yang Duha lakukan terhadap suami? Umi? Abang udah nikah belum? Belum. Masih ada orang tua? Masih. Nah, apa yang antum lakukan terhadap ibu antum, terhadap orang tua antum? Itu yang ditanya. Yang nggak punya pasangan gimana ya man? Loh, adik-beradik, keluarga, orang tua. Jelas kira-kira materinya apa nih hari ini? Jadi kalau ada orang bilang, saya udah berkorban Ustaz untuk istri saya udah berkorban Ustaz untuk suami saya udah ini, itu udah jadi amal soleh, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nanti antum ngomongkan terus hilang amal solehnya. Pengorbanan antum untuk suami, pengorbanan antum untuk anak, pengorbanan antum untuk istri, udah lakukan, lupakan. Kan ada CCTV apa? CCTV. SITV. SITV. Kan CCTV yang ada tuh. Itu kan terbatas, tergantung RAM, tergantung internet, tergantung wifi. Tapi kalau CCTV, sisi kanan dan sisi kiri, oh itu unlimited. Mana yang lebih keren? CCTV atau CCTV? CCTV dong. Sisi kanan dan sisi kiri. Katanya beriman sama Allah. Nah, kok malah cari-cari. Kebenaran tuh pasti akan menemukan jalannya. Nggak usah takut antum. Mohon maaf. Ada tai kucing diletakkan di atas karpet masjid. Dibuang orang atau dibiarkan? Dibuang. Itu tai kucing nempelnya di atas karpet loh. Di tempat bagus kan? Iya. Tapi dibuang orang enggak? Tak bisa, bukan tempatnya. Kalau di pasir kucing, biarkan. Sekarang ada berlian di mulut anjing. Berubahkah dia? Orang tetap sebut dia sebagai berlian. Mau di tempat jelek, namanya diamond, tetap diamond. Oh gitu. Makanya go diamond. Masya Allah. Jadi banyak orang hari ini yang mungkin ya ada di fase-fase sedang sedih, sedang hatinya tuh terluka. Coba ingat dan jawab jujur di lubuk hati yang terdalam. Salah saya atau salah dia gitu. Karena orang ini tidak masuk di alam bawah sadarnya, tidak masuk, dia lupa fitrah tadi, maka dia tidak bisa mengatakan saya salah, itu tidak bisa. Tidak bisa dibilang saya salah, itu tidak bisa. Dia bilang apa? Apa salah saya? Atau bukan salah saya, kata dia. Nah, kalimat yang paling menyebalkan itu bukan salah saya.
Apa? Bukan salah saya. Dah. Jadi kita ndak bisa nasihatin ya. Maka kemarin saya bilang tuh kan TMS tunjuk muka. Dan bagi saya klarifikasi itu ndak penting gitu. Untuk saat ini dengan kondisi dosa saya yang udah bertumpuk banyak nih. Allah masih menutup istri kita gitu. Allah masih tutup ya, bagi saya udah bersyukur luar biasa. Ini antum masih ada yang masih mau dengarkan nasihat saya. Maka saya bilang orang-orang yang suka menjadikan orang lain sebagai materi omongan, tuh fix orang itu tuh tidak benar, antum jangan percaya. Gampang kok nengok orang tuh, suruh jangan ngomong 5 menit 10 menit gitu. Kalau dia bicara orang lain langsung grade 3 dia. Kalau dia bicara peristiwa grade 2. Ada kejadian ini, ada kejadian itu, MU kalah tadi malam misal. Bicaranya peristiwa itu grade 2. Grade 1 yang paling bagus terbaik apa? Bicara event, bicara gagasan, bicara ide. Kita mau buat ini. Saya tidak pernah tanya, Mas lagi ada masalah apa Mas? Antum kalau dengarkan saya ketemu sama orang, jadi lagi konsentrasi apa antum sekarang? Lagi fokus apa? Tinggal di mana sekarang? Apa yang dibuat sekarang? Itu pertanyaan saya. Coba perhatikan, kalau antum ketemu sama saya, pasti pertanyaannya, mau bikin apa Mas? Saya pengen jadi manusia yang grade 1 gitu. Sedang berusaha. Saya tidak mengatakan saya sudah di situ, tapi saya pengen jaga kata-kata saya. Gimana Mas? Lagi bikin apa sekarang? Langit box kayak gimana konsepnya? Gini-gini. Oh bagus tuh masjid kampus. Masjid kampusnya kampus yang gini ya, gini-gini. Kita grade 1 ngomongnya. Tapi datang tiba-tiba, si Ano tuh udah segini sekarang. Sekarang ini kondisi sekarang nih di tempat kita tuh begini. Ngomongkan peristiwa. Oh grade 2. Kalau udah mulai campur-campur dengan ngomongkan orang, grade 3. Memang levelnya di situ. Bisa kita paksa dia naik ke level 2, level 1? Tidak bisa. Allah yang rubah dia. Level apa nih Ayahman? Level manusia. Jadi kalau antum mau tahu siapa antum sebenarnya, lihat apa yang antum bicarakan. Ini jas, kemeja, kopiah itu bisa beli. Baju mahal bisa antum. Tipulah manusia itu dengan baju bagusmu, tipu manusia dengan filtermu, tipulah manusia itu dengan outfitmu, barang brandedmu, tipulah manusia tuh, bisa kau nipu mereka. Tapi begitu keluar dari mulutmu omongan, langsung kau bisa nilai, oh grade 3, oh grade 2, oh daripada nilaimu ke orang, aku grade berapa ya? Gampang kan? Grade 1, grade 3 terbalik nih. Grade 3 paling rendah apa tadi? Bicarakan orang lain atau bicarakan aib. Grade 2 bicarakan kejadian atau peristiwa. Lagi ada ini loh, ini lagi ramai loh, ini. Grade 1 ide atau gagasan. Mau bikin apa Dimas? Maka saya belajar ya. Anak-anak saya itu saya bukan tanya mau jadi apa nak. Enggak, Fayat, Fatih, Ara tuh saya bilang, Ara mau bikin apa nanti? Fayat, simple jawabnya. Fayat mau lanjutkan yang udah ayah buat. Fayat mau ngikut kayak ayah gini? Mau. Ara bikin apa? Ara mau bikin restoran gratis. Amin. Gitu. Jadi grade 3 bicara orang atau aib orang. Bicara 2 bicara kejadian. Ada fenomena ini, ada dia update banget. Di mana Twitter, di mana Instagram, di mana Facebook, di mana TikTok, apa yang lagi viral, apa yang lagi trending, tahu semua peristiwa. Grade 2. Manusia grade 1. Gagasan. 114 kawasan rumah Quran. 3.236 rumah tahfiz. Ya kan? Gitu ngomongnya. Sekian anak yatim yang dikasih makan, baru 500.000, masih ada berjuta-juta anak yatim tidak bisa makan nih. Kita videonya, instastorynya makan terus. Anak yatim tak bisa makan. Ya kan? Santai ya kita. Jangan-jangan kita pendusta agama tuh. Saya pun lagi belajar. Tidak salah antum instastory tentang makan tuh, tidak salah. Siapa tahu mungkin niatnya mau endorse. Apa tuh? Mau endorse dagangannya orang. Tapi ketika antum ada di zona itu, gitu. Dah, itu dulu materi hari ini.
Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk bisa lebih mudah melihat aib kita sendiri. Ya Allah, lembutkanlah hati saya ini, ya Allah. Lembutkan hati kami ini, ya Allah, untuk bisa melihat kebenaran, mengikuti kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya kan? Benar tak? Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Grade 3, ngomongin aib orang, ngomongin kejelekan orang. Grade 2, menceritakan kejadian. Kamu udah tahu belum update yang sekarang? Si Fulan sudah gini loh. Grade 3, aku dengar katanya barusan cerai. Nah, peristiwa, masuk grade 2. Bercampur-campur dah tuh. Tapi ada sekelompok manusia tuh grade 1. Nggak banyak orangnya. Apa yang mau kita bikin nih? Bagi tugas ya, ente pegang Quran, saya pegang infaknya. Ente pegang ini, ente pegang ini. Kalau udah kita fokus sama yang sedang kita kejar, sempat gak mikir-mikir yang lain. Maka tadi saya bilang, orang kalau suka ngomongkan orang lain, fix dia gak sibuk. Kan sering bilang kita gak pernah ketemu ya. Ustaz Tuman tuh sibuk dan sekarang Ustaz Tuman langsung bilang ke Abang kan, bro nih Kak, coba lihat ente yang dulu dengan sekarang, sibuk gak? Lebih banyak diurus ke, lebih sedikit yang diurus. Nah, karena sibuk tuh lah akhirnya Gak sempat ketemu. Tapi saya ada apa-apa saya telepon Bang En. Baru gini, kemarin saya ngomong di Paskas Bogor, saya bilang, Bang En udah punya konsentrasi yang baru, dan saya nggak mampu nak handle, mana nak nemuin orang. Nah, tanya budak-budak yang awal saya, yang tepar budak-budak tuh, saya kan ngomong terus dari pagi siang. Alhamdulillah doa dari banyak orang, alhamdulillah banyak yang doakan. Tak sempat megang handphone balas, orang lain yang balas. Awal yang kadang bunda nanya, ayah mana, apa Ustaz lagi di mana, tuh awal yang motokan, Ustaz lagi apa, mana sempat pegang handphone. Antum nengok saya kalau ngomong sama orang, sempat pegang handphone? enggak. Betul lah, Dimas kan kenal saya udah lama kan? Nengok gak saya itu kalau ngomong sama orang sebentar ya? Tak mau saya, bagi saya ketemu offline gini sebentar, itu penting, maksimal. Saya mau ngajak dia bicara ide, naik level gitu. Nah, bisa bayangkan gak kalau semua orang tuh sibuk dengan cita-cita mulianya, sibuk dengan program Qur'annya, sibuk dengan program sholatnya, program masjidnya, program muhasabahnya, masih sempat ngomongkan orang lain? Saya rasa antum tak ada waktu. Kenapa kok antum masih sempat ngomongkan orang? Satu, karena kurang sibuk. Dah? Clear ya? Begitu kira-kira. Dah, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf abang kakak semuanya, maafkan saya, maafkan atas tutur kata saya yang kurang berkenan. Kalau ada yang baik-baik antum ambil, itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah-salah, itu pasti karena kesalahan saya sendiri. Doakan saya sehat abang kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya ya, Kak Iya, Araf, Hayat, Fatih. Doakan juga mama saya Wawa, ya kan, doakan ibu saya di Lampung, dan doakan kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalan, adik-beradik saya, keluarga-keluarga saya. Maafkan kami, doakan kami, maafkan kami, doakan kami. Semoga Allah jaga kita semua dan istiqomahkan kita dalam kebaikan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jaza. Insyaallah bisa kita ketemu besok lagi. Ya kan? Makasih banyak. Ya. Barakallahu fikum wa barakallahu fi umrik ya, barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Tiap hari lah barakallahu fi umrik tuh. Ya, makasih semuanya abang kakak, mohon doanya kita ketemu lagi nanti insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.